Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku soleh-solihah yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan belajar materi kehadiran Islam di Nusantara. Penjelasannya akan terbagi menjadi 2 tahap. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang alur perjalanan dakwah di Nusantara dan para penyebar agama Islam di Nusantara. Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Padahal jika kita melihat sejarah lahirnya agama Islam, Indonesia tidaklah begitu dikenal. Namun berkat kegigihan para dai dan ulama, perkembangan Islam di Nusantara begitu pesat sampai saat ini. Teori kedatangan Islam di Nusantara terbagi menjadi 4. Yang pertama ialah teori Makkah, kedua teori Gujarat, ketiga teori Persia, dan keempat teori Cina. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari teori Makkah. Menurut teori Makkah, masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Makkah. Terjadi pada abad 1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah yang kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Nah, jalur perdagangan antara Arab dengan Indonesia telah berlangsung sebelum Masehi. Selanjutnya adalah teori Gujarat. Berdasarkan teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Dibawa oleh pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Adapun teori yang ketiga yaitu teori Persia. Berdasarkan teori ini, kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang adalah Iran. Adapun buktinya ialah adanya kesamaan budaya dan tradisi dalam merayakan 10 Muharram atau Asyura. Teori selanjutnya adalah teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari pedagang Cina. Karena Cina telah berhubungan dagang dengan Indonesia sejak masa agama Hindu-Buddha. Ajaran Islam sampai Cina pada abad ke-7 Masehi. Bukti dari teori Cina ini diantaranya yang pertama, raja pertama Islam di tanah Jawa yaitu Raden Fatah adalah keturunan Cina. Kemudian kedua, adanya masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Cina. Ketiga, pelabuhan-pelabuhan penting seperti di Gresik diduduki pertama kali oleh para pelaut dan pedagang Cina. Nah, semua teori-teori tersebut masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihannya tersendiri. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam setiap teori tersebut. Semua teori semakin memperkaya khasanah keilmuan tentang sejarah Islam di Nusantara. Selanjutnya adalah penyebar Islam di tanah Jawa. Sebagaimana kita tahu, di antara sekian penyebar agama Islam di tanah Jawa, yang paling terkenal adalah Wali Songo. Yang pertama Sunan Gresik, ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama ialah Sunan Gresik. Dari gambar yang tertera pada layar, ini adalah makom dari Sunan Gresik. Sunan Gresik adalah salah seorang wali songo yang dianggap pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dikatakan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik adalah berasal dari
Persia. Setelah selesai membangun dan menata pondokan tempat belajar agama di lereng, Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat tahun 1419 Masehi. Makamnya kini terdapat di Desa Gapuro, Gresik, Jawa Timur. Nah, seperti yang tampak pada gambar, ini adalah makom dari Sunan Ampel. Siapa Sunan Ampel? Nama aslinya adalah Ali Rahmatullah atau dikenal Raden Rahmat. Lahir tahun 1400 Masehi di negeri Champa dari pasangan Maulana Malik Ibrahim dengan Dewi Chandrawulan. Diperkirakan wafat beliau tahun 1481 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Adapun falsafah dakwah beliau adalah molimo. Molimo, apa itu? 1. Moh mabuk, artinya tidak mau minum minuman keras dan sejenisnya. 2. Moh main, tidak mau main judi, togel, taruhan dan sejenisnya. 3. Moh madon, yaitu tidak mau berbuat zina dan sejenisnya. Yang 4. Moh madet, yaitu tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya. 5. Moh maling, tidak mau mencuri, korupsi dan sejenisnya. Moh 5, moh mabuk, moh main, moh madon, moh madat dan moh maling. Selanjutnya adalah Sunan Bonang. Berikut adalah makam dari Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir tahun 1465 Masehi dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Beliau merupakan putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Wafat beliau ialah tahun 1525 Masehi dan saat ini makam aslinya berada di kota Tuban. Beliau banyak mengubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil, mengubah tembang tombo ati dari bahasa Jawa berarti penyembuh jiwa yang kini masih sering dinyanyikan oleh banyak orang. Selanjutnya adalah Sunan Giri. Sunan Giri lahir di Blambangan tahun 1442 Masehi dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, diantaranya Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan juga Joko Samudro. Beliau merupakan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa, yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Selanjutnya ialah Sunan Derajat. Sunan Derajat diperkirakan lahir tahun 1470 Masehi. Nama kecilnya adalah Raden Qasim. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan bersaudara dengan Sunan Bonang. Ketika dewasa, Sunan Derajat mendirikan pesantren Dalem Dhuwur di Desa Derajat, Paciran, Kabupaten Lamongan. Beliau dikenal sebagai pencipta tembang mocopat, yakni pangkur. Selanjutnya adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau yang bernama asli Syarif Hidayatullah atau Sayyid Al-Kamil dilahirkan tahun 1448 Masehi. Jasa beliau diantaranya ialah selain mendirikan Kesultanan Banten, beliau juga berperan dalam jatuhnya Sunda Kelapa. Sunan Gunung Jati wafat tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1568 Masehi. Selanjutnya adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus lahir sekitar 1500-an Masehi. Nama lengkapnya adalah Sayyid Ja'far Shadiq Asmad Khan. Dalam perayaan Idul Adha di Kudus, untuk menghormati masyarakat penganut agama Hindu, Sunan Kudus mengganti kurban sapi dengan memotong kurban
kerbau. Dan sampai saat ini masih dilestarikan. Pada tahun 1550 Masehi, Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud. Kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus seperti yang tampak pada layar. Selanjutnya ialah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir tahun 1450 Masehi dengan nama Raden Said. Beliau adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilotekto. Beliau menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer hingga saat ini ialah Lir Ilir dan Gundul Gundul Pacul. Beliau, Sunan Kalijaga, dimakamkan di desa Kadilangu dekat kota Demak, Bintoro. Dan yang selanjutnya ialah Sunan Muria. Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Said atau Raden Said. Menurut beberapa riwayat, dia adalah putra dari Sunan Kalijaga yang menikah dengan Dewi Saroh. Nama Sunan Muria diperkirakan berasal dari nama gunung atau Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus tempat beliau dimakamkan. Seperti yang tampak pada gambar, ini adalah makom dari Sunan Muria yang diambil dari kejauhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cara-cara berdakwah di Nusantara dan berbagai kerajaan Islam. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.